Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Balapan Silverstone, balapan yang indah di antara seri-seri yang lain. Karena dalam balapan ini semua orang menggunakan livery khusus ulang tahun MotoGP yang ke-75. Selain juga karena livery, bahkan intronya pun dibuat khusus untuk seri ulang tahun. Dan itu keren banget, klasik dan keren secara bersamaan. Namun, dalam jalannya balapan, banyak kejadian yang membuat kejutan, berantakan, dan menjadi anti klimaks dalam endingnya. Apa saja? Kita bahas. Yang pertama datang dari aksi towing-menowing yang kini disuarakan keras oleh hampir semua pembalap. Entah ini mengenai siapa dan ditunjukkan kepada siapa. Namun kali ini benar-benar keras untuk kritikan soal sesuatu yang memang belum ada aturan yang jelas yang mengatur khusus soal itu. Puncaknya adalah Pecco dan juga Acosta, yang sama-sama mengeluarkan pernyataan yang bahkan untuk level keras pun ini bisa dibilang lebih dari biasanya. Karena Acosta pun sampai mengumpat. Acosta mengatakan, kalian adalah yang menyebalkan bagi orang lain. Kita harus menghentikannya. Kami tidak bodoh, kami tahu di mana kami mengganggu dan di mana kami tidak mengganggu. Pedro Acosta meluapkan kemarahannya yang dahsyat tentang kontroversi derek pada hari Sabtu di Silverstone. Pecco Bagnaia awalnya mengeluhkan banyaknya pembalap yang ingin diderek selama kualifikasi MotoGP Inggris, yang kemudian diamini oleh pembalap lain. Saya setuju, kata Acosta kepada media dikutip dari Crash.net di Silverstone. Saya mengerti kita bisa menunggu di pit lane. Saya bahkan bisa mengerti kita menunggu di outlap. Tetapi, yang terburuk bagi saya, jika karena alasan apapun putaran Anda kacau, maka Anda berhenti di tengah jalan dan mengacaukan putaran untuk orang lain. Bagi saya, ini tidak benar. Kami tidak bodoh. Kami tahu di mana kami menunggu dan di mana kami tidak mengganggu. Sudah banyak balapan dengan ini. Saya pikir kita harus berhenti. Saya ingat seorang pembalap Moto3 yang memulai dari pit lane. Dia sudah kehilangan 5 posisi di grid. Kita perlu membuat aturan saat Anda mulai putaran. Jangan mengganggu putaran pembalap lain. Sekarang, mudah saja sebenarnya. Anda keluar, berhenti di tikungan 6. Dan masalahnya adalah Anda tidak tahu apa yang akan dilakukan pembalap lain. Kami melaju cepat dan jika pembalap lain berhenti di depan, itu artinya Anda melaju lebih lambat. Apa yang terjadi dengan Bastianini dan juga Marc Marquez? Saya tertinggal. Aspalnya lebih tebal. Jika putaran Anda buruk, Anda bisa berhenti di satu sisi. Tetapi di lintasan di antara garis putih, Anda tidak bisa membayangkan seberapa cepat kami tiba. Setiap gerakan dari orang lain akan menentukan apakah Anda lebih cepat atau tidak. Acosta tidak menuduh para pesaingnya untuk memengaruhi pembalap lain dengan mengatakan, saya tidak akan mengatakan mereka merusak lap mereka sendiri, namun ada perlombaan untuk segalanya. Anda tahu, ketika di Formula One, mengeluarkan udara kotor ke mobil lain, ini sama saja. Jika Anda mengacaukan performa mobil lain, Anda akan lebih cepat. Namun, ketika itu menjadi suatu yang normal, itu berbahaya. Karena alasan inilah para pembalap Moto3 melakukan ini, dan para pembalap Moto2 melakukan ini. Ini bukan untuk keselamatan kami, ini untuk keselamatan kejuaraan. Karena jika Anda cukup cepat untuk menang, tidak masalah apakah Anda memulai di posisi pertama atau kelima. Kalau ini sudah menjadi tradisi tiap weekend, ini sangat berat. Pada sebelumnya, Pecco mengeluarkan pernyataannya ketika di Porto Ferme. The situation in the qualifying right now is quite ridiculous, considering that 10 MotoGP riders can't go slow like this to follow other riders. I think we are at the top of our sports. If we are here, it's because we can do things alone, and it's quite ridiculous the situation. But till that anyone will say anything, will be continue like this. Kami harus mengatakan bahwa situasi di sesi kualifikasi saat ini cukup menggelikan. Mengingat 10 pembalap MotoGP bisa melaju lambat seperti ini untuk mengikuti pembalap lain. Saya pikir kami berada di puncak olahraga. Jika kami berada di sini, itu karena kami bisa melakukan banyak hal sendiri, dan situasinya cukup menggelikan. Tapi, jika steward tidak mengatakan sesuatu, hal tersebut akan terus berlanjut seperti ini. Tutup Bagnaia dengan nada kesal. Nah, aksi towing ini, kalau menurut teman-teman, biar aja atau harus diregulasi nih? Sepertinya, zaman dulu, sebelum aksi towing-menowing itu populer, kayaknya nggak gini-gini amat deh. Di sisi lain, kalau menurut Marc Marquez ini adalah bagian dari racing atau balapan.
Namun, bicara soal Marc Marquez, meskipun kali ini mendapatkan posisi start yang lebih bagus dari biasanya, namun ini bukan hari yang baik baginya. Marc sebelumnya start bahkan dari posisi 12 atau 13, tapi bisa podium. Nah, di balapan Silverstone ini, boro-boro podium. Dalam sprint race pun harus crash. Marc Marquez berjuang semaksimalnya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik bahkan hingga akhir balapan. Itu pun bahkan tak bisa mendekati Pecco yang berada di nomor 3 yang juga memiliki masalah. Nah, apakah kedua pembalap ini menggunakan strategi yang sama? Sebelumnya, dalam sprint race, dua pembalap Ducati pabrikan tahun 2025 ini mengalami crash dengan kasus yang hampir mirip. Namun diketahui, kombinasi ban keduanya berbeda. Pecco menggunakan ban depan medium, sedangkan Marc Marquez menggunakan hard. Dengan karakter yang berbeda ini, namun keduanya sama-sama crash di hari itu. Bahkan di balapan utama, ban Pecco mengalami aus yang luar biasa hingga tertinggal jauh dari Bastianini dan juga Jorge Martin. Nah, khusus untuk Marc Marquez menjelaskan bahwa saya sangat senang dengan balapan saya karena target saya adalah mencoba berada di posisi kelima tanpa memperhitungkan kecelakaan Banaya. Saya merasa semakin baik dengan motornya. Namun, itu adalah kombinasi dari beberapa hal. Kami memasang ban depan hard dan itu sangat sulit di sisi kiri. Saya mulai tertinggal dari kelompok depan. Jadi, suhu ban depan mulai turun dan di tikungan kiri itu lebih kritis. Saat Anda memasang ban hard, artinya mungkin cengkeramannya baik-baik saja, tapi peringatannya berkurang karena ban tidak bergerak. Saya menyentuh sedikit garis putih, mencoba untuk kembali dan tanpa peringatan. Saya kehilangan kendali bagian depan, tapi beginilah adanya. Kami melaju sangat cepat, dan mereka juga melaju sangat cepat. Dan seperti yang kita lihat di setiap balapan, seseorang terkadang membuat kesalahan. Nah, kecelakaan pada ajang balap sprint di Silverstone hari Sabtu membuat Marc Marquez kehilangan posisi ketiga dalam klasemen dan digantikan oleh pemenang balapan Enea Bastianini. Pembalap Gresini Ducati itu berjuang dengan kurangnya suhu pada ban karena menggunakan ban depan hard. Kemudian terjatuh di sisi yang terakhir dengan 3 putaran tersisa. Sedangkan dalam race, Marc Marquez menjelaskan bahwa lagi-lagi ban menjadi dasar alasan performa. Namun kali ini bukan ban Marc Marquez yang menjadi masalah, namun manajemen ban baik dari Jorge Martin dan juga Enea yang membuatnya melaju sangat jauh. Meskipun begitu, dia memiliki kondisi ban yang sama dengan Pecco. Marc cukup merasa senang dengan hasilnya, karena dia bisa mendapatkan posisi keempat. Namun, ternyata Marc Marquez kemarin juga mengalami masalah pada motornya, yaitu masalah akselerasi. Ketika bertarung dengan Alex Espargaro, Marc Marquez banyak kehilangan waktu. Namun itu hal yang bisa diatasi, yang membuat pertarungan menjadi sulit. Dan dia juga terlambat mengerem, sehingga itu menjadi kombinasi salip-menyalip yang alot antara Marc Marquez dengan Alex Espargaro. Dengan Pecco kebingungan dengan hasilnya karena dia merasa memanage semua dengan baik. Dia merasa kecewa karena tidak bisa berjuang menang hingga akhir balapan. Banaya berkata, hal pertama yang saya ingin katakan adalah sore ini dan hari-hari ini adalah memeriksa semua data dan mengetahui semuanya. Karena saya ingin tahu apa kesalahan saya. Saya pikir saya bisa mengatur semuanya dengan baik dalam hal kecepatan dan juga ban. Tapi ketika Jorge Martin menyalip, saya melihat bahwa ia dalam kondisi yang lebih baik daripada saya dan saya mulai kesulitan. Saya kehilangan posisi terdepan dan Enea Bastianini menyusul saya. Saya mulai memperlambat laju dan memilih menyelesaikan balapan karena hari ini yang lebih penting adalah berjuang untuk posisi yang lebih baik. Dan mereka lebih cepat dari saya. Saya mencoba melakukan yang terbaik dan yang terbaik adalah posisi ketiga. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi pada saya. Setiap kali saya tidak sepenuhnya puas dengan ban depan, seperti hari ini kami memilih medium. Maka saya lebih banyak menggunakan ban belakang karena saya tidak bisa memaksa ban depan untuk berbelok lebih jauh. Lebih dari ini tidak mungkin, tapi sangat disayangkan kemarin saya terjatuh. Nah, meski itu bukan kemenangan yang diinginkan oleh Banaya, karena kemenangan itu akan menjadikan pembalap Ducati pertama yang memenangkan 5 Grand Prix berturut-turut. Namun, dengan podium 3 kemarin, Pecco juga mendapatkan torehan, yaitu meraih podium ke-43. Antiklimaks di seri spesial kali ini. Karena dua jagoan Ducati, baik Ducati pabrikan maupun satelit, tidak bisa mendapatkan hasil maksimal. Nah, akankah tahun depan duet ini bisa tetap menguasai barisan depan jika Aprilia akan dikendarai oleh Jorge Martin? Dan akankah Martin akan lebih sangar dari Espargaro dan juga Vinales? Dan lagi, Enea Bastianini dengan manajemen ban yang baik yang akan menyeberang ke KTM akan lebih sangar mana? Enea atau Pedro Acosta?
Menurut teman-teman gimana? Coba komen.